aja Bu. Yang berapa kan ya? Pakai sendal nih. Jangan ke bawah, jangan ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita telah diberikannya karunia dan rahmat yang berlipat ganda. Semoga kiranya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Di sini kita di sini mengadakan perkumpulan yaitu untuk memotivasi guru penggerak ya agar lebih bersemangat dan lebih memberikan masukan kepada kita guru-guru yang nantinya akan menjadi juga ya mengikuti calon guru penggerak juga ya. Semoga kiranya bermanfaat bagi kita semua dan juga nantinya apa yang disampaikan oleh ibu tersebut dapatlah juga memotivasi bagi kita semua juga ya. Itulah kata sambutan dari saya. Yang kedua yaitu marilah kita berdoa. Untuk itu kepada Ibu Salmita kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Salmita. Selanjutnya yaitu sampaikan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Selamat pagi buat Bapak dan Ibu sekalian yang ada di kantor ini. Saya ingin memaparkan pekerjaan saya yaitu tentang aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Nah, jadi saya minta maaf terlebih dahulu karena sudah mengganggu waktu Ibu dan Bapak. Jadi saya akan memaparkan tentang aksi nyata yaitu budaya positif itu bagaimana. Selanjutnya kita lihat ya Pak ya. Yang pertama yaitu latar belakang budaya positif. Apa itu latar belakang budaya positif? Dan tujuannya, lalu tolak ukur. Kita lihat tujuan budaya positif. Tujuan budaya positif di sekolah itu bertujuan untuk membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Selanjutnya tujuan yang kedua yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Kemudian yaitu menciptakan suatu lingkungan yang aman dan nyaman. Selanjutnya menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Tujuan yang terakhir yaitu terbentuk murid-murid yang berkarakter dan berdisiplin, santun, jujur, bertanggung jawab dan merupakan ikut menikmati atau menghayati pelajaran tersebut. Kemudian tolak ukur. Tolak ukurnya yang budaya positif itu bagaimana kita mau tahu bahwasanya tolak ukur itu yaitu untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini yang sudah dilakukan dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka digunakanlah dia tolak ukur. Tolak ukur bagaimana yaitu kita lihat yang pertama. Tolak ukur murid dapat menerapkan keyakinan kelas atas kesadaran diri. Yang kedua, tolak ukur budaya positif dapat diterapkan oleh murid dan semua guru di sekolah.
Selanjutnya, tolak ukur yang ketiga yaitu persentase minimal bagi yang melanggar keyakinan kelas maupun disiplin sekolah positif. Selanjutnya, yaitu kita lihat bagaimana cara belajar kurikulum merdeka itu yang dibawakan atau yang dibuat oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yaitu seperti menjelaskan tujuan pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itulah tujuan Bapak tokoh pendidik yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu dukungan. Ya, dukungan yang dibutuhkan itu seperti apa contohnya dukungan? Yaitu kita beri dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan kerja atau rekan sejawat, kemudian juga dukungan perlu dibutuhkan dari guru yaitu orang tua ataupun dikatakan wali murid. Yang pertama kita minta dukungan dari kepala sekolah seperti sebagai penanggung jawab atas segala kebijaksanaan yang dilakukan di sekolah termasuk dalam penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya dukungan dari rekan kerja atau teman sejawat yaitu untuk berkolaborasi supaya kita bisa dapat bertukar pikiran atau yang saling tukar pikiran yaitu yang penerapan budaya positif dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian yaitu kita dukungan dari orang tua atau dikatakan wali murid seperti menjadi pengontrol perilaku siswa saat di rumah nanti anak-anak itu biar dikontrol yaitu seperti belajar ya, menuntut mereka belajar di rumah. Ya, kalau di sekolah bersama guru ya untuk membahas perkembangan si anak yang ada di rumah tersebut cara belajarnya. Kemudian selanjutnya yaitu lalu kita ya sama-sama guru saling bertukar pikiran yaitu bagaimana kita cara mendidik anak ini biar supaya lebih mengerti ya, bagaimana kita cara konsultasi kita atau tukar pikiran lagi tadi komunitas kita. Halo Ibu, ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau ini? Untuk saat ini pas Bu. Oh, berarti kita sudah inilah ya Bu ya, sudah mengerti ya kan apa itu artinya metode Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu ya. Saya rasa sudah Bu. Sudah ya. Jadi dapat nggak kita nanti melakukannya nanti di ajaran tahun baru ini, tahun ajaran baru ini kita akan menggunakan karena katanya di ajaran tahun yang baru ini kita akan menggunakan kurikulum merdeka ya. Berarti kita menggunakan juga mudah-mudahan bisa Bu. Bisa ya Bu ya. Jadi berarti kita harus memakai kurikulum Ki Hajar Dewantara ya, kurikulum merdeka dan yang diajarkan oleh Bapak apa ya? Ki Hajar Dewantara ya, gimana tolak ukurnya, tentang kodratnya ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan Ibu, Sebentar ini nggak Bu pas Bu. jadi kalau aku bertanya bisa lah ya Bu. Mudah-mudahan Bu kalau bisa dijawab, kalau nggak ya kami aja. Jadi pernyataan saya ya di saat ini ya saya minta Ibu Bapak untuk mendukung saya memberikan motivasi dan juga bimbingan mana tahu ya saya lengah dengan anak-anak ataupun ibu ataupun dengan orang tua wali murid bisa kita saling mengingatkan ya Bu bagaimana ya Bu ya. Ada Bu yang membicarakan Bu. Nggak ada. Terus. Iya, cuman ya kan, cara kita bagaimana mengajar ya kan, perlu juga ya kan. Bagaimana sekarang, apalagi pada saat sekarang ini anak-anak ya terlalu susah diatur ya kan.
Jadi bagaimana cara kita untuk menyikapi anak-anak ini supaya anak-anak ini belajarnya lebih lebih cepat mengerti ya kan? Bagaimana lah kita membuatnya ya kan? Karena kadang anak-anak ini banyak bermain, ya. Jadi kita mengusahakan bagaimana cara anak-anak ini belajar biarpun dia bermain, tapi tetap dia bisa belajar atau mengerti apa yang atau dipahami apa yang kita bicarakan tentang pelajaran kepada anak tersebut. Baru 15 menit Bu. Jangan ngomong kali gitu. Enggak. Ada yang mau di ini? Enggak ada Bu. Ada sih Bu. Tetangga kali kita juga nggak apa-apa loh. Tentang PMM ini apa Bu gitu loh. Bisa boleh. Apa yang mau kita ini atau istilahnya masukan Bu, bagaimana masukan istilahnya masukan dari Ibu gini, nanti ajaran baru ini tolong Bu, Ibu harus melakukan seperti ini gitu. Biar ada ini. Pak RB ada nggak Pak? Kasih nasihat gitu kayak sama saya. Mana tahu ada yang kurang-kurang, ya kan? Yang misalnya Bu, di dalam saya dulu Bu, kegiatan belajar di kelas Bu, ya Bu, kan saya memiliki anak yang disabilitas ya. dengan keadaan yang kadang-kadang dia tantrum. Gimana cara mengatasinya Bu? Gini ya Bu ya. Pada saat ini sebenarnya anak tersebut sekolahnya dia sebenarnya dia tidak sekolah yang di sini Bu ya, dia sekolah khusus ya Bu. Dia khusus sekolah itu SLB ya. Tapi karena sekolah SLB jauh dari kita, jadi kan tidak mungkin orang tuanya menjangkau. Ya, tidak mungkin ya kan Bu, karena jauh ya kan SLB itu tadi. Jadi terpaksa di orang tua tadi anak itu tadi ingin maju ataupun setidaknya ingin melihat anak-anak atau wawasannya Bu yang di luar ya. Jadi orang tuanya memasukkan ke sekolah ini yang sebenarnya bukan sekolahnya ya. Tapi kita sebagai guru ya harus melihat atau kita harus mengerti bagaimana anak itu apa kekurangannya. Kita harus betul-betul sabar dia untuk mendidiknya ataupun membujuknya. Jadi Ibu sebagai guru SD, ya Ibu harus betul-betul paham atau mencurahkan apa Ibu perasaan Ibu dengan si anak tadi agar anak itu tadi dapat mengerti bagaimana kasih sayangnya seorang guru tersebut. Terima kasih Bu. Ada lagi Bu? Begini Bu, sekarang kan ada sistem sekolahnya inklusi kalau nggak salah. Bukan hanya untuk anak yang dianya itu apa namanya, yang bisa dikatakan itu sempurna lah bilangnya, bukan anak yang cacat atau kata lain disabilitas. Jadi kalau di sekolah kita ini, di sekolah SD itu ada dia tuh yang menggunakan kata sekolah inklusi. Itu gimana pula itu Bu? Dia di situ bukan karena khusus anak yang disabilitas itu disekolahkan di sekolah umum yang memang betul-betul sempurna, keadaan fisiknya gitu kan. Namun kenapa diadakan juga di sekolah kita itu sekolah inklusi? Inklusi itu kalau yang berlebihan ya. Ya satunya juga boleh sih ada gitu bisa. Di depan apa ini? Kita itu GKD itu inklusi sekolahnya. Makanya kan kalau misalnya ada anak kita yang seperti itu kan sebenarnya memang harus sekolah yang seperti itu dibawa dia ke situ kan. Kan udah khusus guru-guru yang sudah berpengalaman atau sudah dididik tentang masalah mengarah yang kelebihan si anak tadi kan. Jadi kalau kita seperti di sini kan sekolah dasar kita kan tidak ada istilahnya, tidak pernah kita bimbing untuk mengajari anak yang inklusi atau yang berkelebihan ya kan. Jadi karena mungkin orang tua juga itu kan biayanya besar. Jadi kemungkinan dan jarak tempuh juga jauh, tidak mungkin orang tua sudah mengambil ya. Sebenarnya orang tua mungkin mengatakan kepada kepala sekolah atau meminta izin supaya kepada memohon agar anak tadi yang berkebutuhan tadi diizinkan ya masuk ke sekolah kita ini yang sebenarnya bukan khusus untuk anak tersebut kan. Karena sekolah seperti mereka itu memang ada khususnya. Tapi karena jauh lalu kita pun daripada karena keinginan anak sekolah kan ada. Jadi guru itulah yang mengerti karena di satu orang tadi yang berkelebihan tadi. Tapi sepengetahuan saya kan sekarang
sudah ada gitu kan sekolah yang memang dia itu menerima bukan karena di SLB saja anak yang disabilitas itu bisa diterima di sekolah umum. Tetapi kalau yang saya lihat seperti itu dia harus menggunakan guru pendamping seperti itu. Oh, berarti dia tidak mesti ke SD yang ini SLB iya. Tidak ke mesti SLB, bisa ke negeri tapi dia harus mempunyai guru pendamping. Iya. Ya kalau secara nggak langsung berarti kan sama aja gitu kan. Karena kita guru yang biasa SD ini kan tidak mengerti ya kan. Anak seperti itu berarti guru pendamping mereka memang sudah jurusan yang di luar atau SLB tadi kan. Makanya mereka mengerti bahasa si anak, makanya guru tersebut makanya si anak tadi tersebut memakai guru pendamping. Tapi kan mungkin tergantung dengan orang tua mungkin walinya. Kalau mungkin otomatis biayanya mungkin besar ya, pakai guru pendamping itu pasti besar ya. Sudah pakai guru pendamping lalu dibawa lagi ke sekolah, ke tempat sekolah kita ini seperti SD negeri ini. Hanya itu guru pendamping diadakan dari sekolah ya atau di khususkan mungkin di luar dari sekolah lah karena kan kalau sekolah kita seperti kita ini sekolah negeri ya tidak mungkin mengambil guru yang seperti itu karena mereka pasti ditempatkan di SMB itu pasti di daerah yang sekolah seperti itu ya kan pasti orang tua itu mungkin merawat atau ya secara mungkin ya seperti diupah lah ya gitu kan pakai gaji bulanannya lah mungkin ya. Nah tadi untuk pembimbingnya lalu ya dibawa ke sini dan ke negeri ini. Tapi kalau menurut saya kalau sudah pakai guru pendamping ya bagusan dia belajar di rumah ya kalau menurut saya ya. Kalau memang nggak punya guru pendamping tiap hari datang ke rumah kan. Jadi kalau dia kemari lagi kan lebih repot juga rasanya kan. Kalau menurut saya. Iya, kalau di rumah dia ada sosial media. Iya, dan juga kalau di rumah dia kan tidak bergaul sama teman yang lain, dia hanya berfokus sama gurunya saja, tidak ada sosial sama individu ya kan. Jadi dia tidak bisa, iyalah, intinya bersosialisasi. Ya otomatis tadi mungkin orang tua tadi ya berarti harus siap-siap untuk mengeluarkan biaya besar lah ya kan. Karena kan mungkin otomatis kalau sudah guru pendamping tadi mengantar ke sekolah pasti dia yang ngantar kan, dia antar jemput juga kan, ya pasti mungkin ya lebih ya kan melebihi lah kita bilang ini masukannya lah kita bilang ya kan karena guru tadi harus membawa kemari ya kan kalau seperti yang dibilang tadi di rumah otomatis cuma hanya beberapa orang yang melihat dia ya jadi pikirannya atau wawasannya pun hanya sekitar di rumah aja gitu jadi tidak berbaur dengan teman atau individu yang lainnya ya. Berarti intinya sekolah umum itu bisa juga bukan harus ke SLB tapi yang mungkin dari kebijakan sekolah itulah bisa mengadakan makanya ada sekolah istilahnya sekolah inklusif. Maksudnya sekolah yang bisa menerima untuk anak yang disabilitas. Seperti maksudnya sekolah seperti kita bisa menerima. Tapi tadi kan sebenarnya kita tidak bisa menerima seperti itu. Tapi sekarang sudah ada. Ya, tapi karena ini satu yang kita terima itu makanya ada seperti ini. Tadi kita ada orang tua wali murid ya, mahasiswa datang memohon kepada kepala sekolah ya, meminta tolong bahwasannya biar anaknya dititipkan di sini ya. Jadi ada keinginan anak kan tidak bisa kita ini kan bukan ya, kita selalu harus memotivasi anak ya kan apa yang anak ini kita kan memotivasi tapi kita lihat juga mana yang baik apakah baik yang diminta anak kan gitu kemungkinan itu kan anak tadi niat ingin untuk masuk sekolah karena dia temannya lalu orang tua murid tadi memohon kepada kepala sekolah karena kan memang sekolah kita ini kan tidak ada khusus yang seperti itu kan awalnya mungkin ya kepala sekolah dengan orang tua ya bagaimana karena guru kita di sini kan bukan untuk mengajarkan yang seperti SLB yang kita bilang ya kita kan tidak pernah memahami bagaimana karena kalau yang guru SLB ini kan pasti ya beda mengajar mereka itu pasti ada gitu berkelebihan itu mereka beda dengan kita guru kita dengan mereka itu beda memang ya, sampai sekarang saya tuh nggak ngerti apa sekolah inklusif apa karena ada kalau seperti kata ibu tadi orang tua tadi pemohon anaknya itu di situ apa lantas langsung diberikan di pamflet sekolahnya itu sekolah inklusi seperti itu ataukah itu memang sudah didirikan dari kebijakan sekolah untuk membuat khusus sekolah inklusi untuk sekolah umum. Apakah permintaan kayak yang katakan tadi kan mungkin permintaan orang tua, tapi kalau memang permintaan orang tua itu contohnya kenapa langsung bisa sekolah itu memenuhi keinginan orang tua itu atas dibuat di pamflet sekolahnya itu sekolah inklusi. Saya lihat kemarin di depan ini PKD
Mungkin gini Bu, mungkin pemerintah sudah melihat ya ataupun mendata anak-anak ya seluruh Indonesia lah kita bilang atas ke kabupaten kita ya. Mungkin ada yang seperti itu banyak ya. Mungkin pemerintah mengusahakan untuk mendirikan sekolah inklusi. Apa tadi Bu? Inklusi kalau nggak salah. Inklusi ya kan? Atau yang orang berkelebihan lah kita bilang ya. Karena nggak enak kita bilang yang kekurangan pasti berkelebihan. Anak yang berkelebihan. Jadi mungkin ya namanya sekarang ini kita lihat ya kan. Mungkin semua orang tua itu siapa yang nggak pengen anak itu maju ya. Apalagi dia itu kita lihat dan orang tua mungkin nggak ada yang mau anaknya yang serba kekurangan gitu ya kan. Jadi kita ya mungkin pemerintah itu tadi membuatlah mungkin karena sudah dilihat mungkin ya sudah didata ya bagaimana ya kan. Lalu dibuatlah mungkin khusus sekolah inklusi atau sekolah anak yang berkelebihan atau dikatakan sekolah SLB. Jadi sebenarnya anak-anak yang sudah menyangkut digolongkan ciri khas yang ciri-ciri yang ke itu, dia sebenarnya harus ke sekolah SLB. Sudah ada. Jadi mereka itu sebenarnya tidak boleh di sekolah kita ini. Ya khusus mereka ke sana. Tapi itu tadi Bu, karena kan SLB ini Bu kan nggak setiap misalnya dusun ada SLB ya kan? Pasti mereka tidak jauh ya. Kalau di tempat kita ini di Air Putih ya Bu ya, SLB ya kan? Di Air Putih sama di mana tuh? Atau di apa? Di depan kantor sekolah eksklusif depan tadi depan BKD depan BKD ini di depan udah ada sih Bukan SLB khusus. eksklusif berarti Inklusi ya. berarti campur di situ ya berarti sekolah itu ada dua itu Bu, satu dia yang seperti kita ini satu yang oke. Nah tapi tidak mungkin itu nggak mungkin dijadikan satu itu pasti dipisah-pisah itu tadi Kita nggak tahu apa tuh perbedaannya. mungkin eksklusi ini Bu berarti tadi ada yang seperti itu ada juga yang seperti yang apa ini nah iya yang eksklusi ya kan berarti misalnya mereka menerima Anak yang berarti udah istilahnya termasuk sekolah yang sudah diakui oleh pemerintah itu kan berarti dia bisa menyiapkan dua. Lagi pula SLB kita kan jauh di sekolah yang SLB itu memang yang SLB semua dan memang kuliah ke situ khusus. Kalau yang sekolah inklusi berarti bisa dia normal sama yang berarti guru itu tadi apakah guru itu tetap satu? itu kita nggak tahu. Di dalam itu atau kan bisa jadi kan sekolah itu dua eksklusi berarti sekolah yang belum tahu. seperti kita ini ya dengan inklusi bisa satu guru itu Karena kita umum kan, kiranya bukan berarti dia kita aja yang ibaratnya yang biasa gitu ya kan satu guru aja masih kewalahan apalagi mereka yang istimewa kita aja kita bilang ya kan ya satu kelas gitu. Nah, apa tergantung kelasnya Berapa banyak anak? karena kalau misalnya sekolah inklusi ini bukan yang khusus tapi dia bisa campur bisa dua ya tapi mungkin si anak ini ada ruangannya tetap itu yang khusus juga tapi di satu sekolah eksklusif itu ada yang biasa seperti kita ya kan ada yang seperti kayak yang ini yang anaknya ibu ini kan bisa jadi berarti guru itu berarti satu itu ekstra. ya satu tapi si guru tadi Mampu ya makanya sekolah itu membuka ya jadi eksklusi ya kan jadi dua fungsinya bagian gitu. pun merasa murid yang kita bilang kayak gitu nggak banyak dia nggak khusus Berarti kalau itu ada. berarti kalau nggak banyak itu berarti ada khusus satu itu guru yang khusus ke situ ya kan kalau memang nggak banyak kalau cuma 10 orang atau kita bilang ya kan kita katakan berarti pemerintah berarti mengambil khusus guru yang bagian ke situ ditarik ya kan dimasukkan ke situ Ada spesial ruangan untuk mereka. kalau itu pasti Kalau itu bersama sama murid yang lain yang saya hadapi seperti ini, karena Bu, kita belum tahu. kalau kita bilang lah Bu disatukan dengan satu lokal ya sementara kita itu kan memang pelajaran untuk yang bagian yang anak yang berkebutuhan khusus ini kan tak pernah kita belajar ya kan itu kan khusus kalau guru yang berkebutuhan ini pasti ada kelebihan untuk sekolah ke situ jadi nggak akan mungkin itu satu kalau kita satu contoh lah seperti anakku ya Bu anakku kan ada itu satu itu seperti Intan apapun yang kita katakan itu nggak mengerti itu ya kan sama aku dengan ibu kan sama itu Intan itu Baik, anakku Ah. belum. kalau anakku itu memang baik nah, cuma itu tadi kan memang ya kalau kita menerangkan dia mana ngerti apa yang kita bilang Itu sama. cuma kelebihannya dia pintar melihat orang cuma itu dasarnya lah Bu istilahnya kita bilang itu anak itu tadi tahu dia menulis ya kan nah,
tulisannya pun mengerti awak, bukan nggak kayak ini. Bahkan kadang ada anak yang lebih istilahnya tidak seperti dia. Iya, tidak bisa tahu. nulis ya. Tidak Ada bisa itu menulis. apa juga yang saya rasakan juga. Dia bisa menulis anak itu, cuma nggak bisa ngomong. Tapi sesekali datang emosional yang sangat tinggi sehingga kadang-kadang saya kewalahan untuk menghadapi. Nah, itulah Bu sekarang ini Bu. Jadi makanya kurikulum merdeka ini kita memang itulah betul-betul banyak lah. Seperti emosi memang saya pun seperti itu juga Bu. Emosi. Tapi semenjak adanya kurikulum merdeka ini itu tadi tuntutannya. Bukan saya yang emosi, Bu, murid ya, Bu. Ya, murid yang emosi berarti ibu yang harus banyak-banyak berarti kan? Banyak-banyak menghapus dada melihat anak itu kan? Karena bukan gitu, kalau menghapus dadanya mungkin bisa, Bu. Yang dia itu kadang menyakiti anak yang lain gitu. Kadang-kadang saya silakan, saya lagi mengonten, nilai mereka, dia itu kadang spontan nanti ada anak yang tidak sukanya langsung dia lari untuk memukulnya atau mencucukkan pensil ke mukanya. Berarti dia Bu betul-betul anak yang mau ingin diperhatiin 100% itu. Cuma Kalau bisa di samping kita berarti dia itu ya. ya, tapi kita kan tidak mungkin selamanya bisa anak yang mana lebih bagus rasanya kecewanya anak satu daripada anak yang lebih banyak gitu. Makanya saya bilang saya terkadang saya kewalahan, memang tidak setiap hari dia seperti itu belakang apanya. Berarti ada musimannya dia. Bu. Ada, tapi Bisa paling asal. sering. Lebih banyak ya. Sering. Itulah yang saya hadapi, masalah yang saya hadapi di kelas. Tapi terima kasih ya Bu atas solusinya ya Bu. Sama Bu, saya juga ada menghadapi sama seperti itu. Cuma bedanya anak saya yang dia udah masuk aja. Kayak ada yang nggak apa-apa. Mana tahu ada ini. Ayo siapa lagi yang mau ini? Apa ini? Bagaimana keluh-keluh kesakitan yang ada di dalam ruangan? Kita mau bertanya Bu Mita ada nggak Bu Mita di dalam ruangan bagaimana gitu loh? Kita kan saling curhat ini. Bagaimana? Anak yang istimewa, anak yang sekedar nggak tahu membaca aja mesti dekat samping awak aja. Tapi kan nggak mungkin. Itu tadi mungkin kadang gini anak-anak ini ya kan. Di luar dia mungkin di rumahnya mungkin kurang perhatian dari orang tua mungkin kan. Bisa jadi kan. Jadi di sekolah dia karena ini pingin pula dia dibelai dengan gurunya. Kadang ada gitu orang, anak-anak itu cari perhatian aja terus sama ini. kalau ini anaknya perhatian betul Sama kita. Oh, dia anak tunggal ya Bu? Iya. Udah anak tunggal. Perhatian betul orang tuanya itu kalau dia melakukan kejahatan ya dianggapnya biasa aja gitu. Dan saya pernah melihat sendiri kan ada sebelah rumahnya yang mengganggu lah kan, yang kawan ini laki-laki, jadi dipukul yang perutnya nggak ke orang tuanya. Jadi apa kata orang tuanya? Kenapa nggak dicium aja, katanya seperti itu. Orang tuanya nggak pernah marah. Ya udah nanti om beliin es krim ya. Itu bahasa orang tuanya. Masih mending Bu, kadang ada orang tua itu ya kan. Kalau Enggak, nggak orang tuanya enggak. nah, dia malah menyalahkan anak yang ditindas tadi kan. Jadi kadang ya kan di tahun ajaran baru ini memang betul-betul bisa berubah bagaimana caranya yang selama ini awak monoton mendidik Apa anak lagi ya yang kan? belajar ini Mita? Mengajar anak ya kan yang selama ini hanya ceramah aja. Tadi Yang kan harus keluar, berubah. balik lagi. Apalagi anak-anak ini ya kan belajar kalau kita menggunakan laptop atau ID ya kan. ID kita bilangnya laptop ini ya kan. Terus anaknya itu datang gitu ke lokal ke meja kita ya kan. Bu, itu ngapain Bu? Semangatnya itu deh kan. Jadi kalau kita nih apalagi sekarang ini memang harus menggunakan betul-betul inilah. Kayak apa peraga-peraga ini perlu kali memang. Karena lebih cepat kadang anak-anak ini menangkap ya dibandingkan kita ceramah ini ya kan. Coba kalau kita ceramah aja, cerita dia juga di meja itu. Apa yang diceritakan itu tak tahu, nanti apa yang nggak tanya dia dulu. Nanti keren Terima kasih ya Bu. Itu mau diminum lah Bu. Dimakan. Kenapa di meja? Kata ibu diminum. Iya dimakan. Orang dia banyak bertanya. Haus. Enggak mau minum. Oh biar aja gitu. Masih ada. Itu panjang loh durasi 1 jam. Batang ulu benda ada. Tapi dulu nggak ada sih kan? Ini apa itu sekolah itu? Belum jalan, Nggak ada. ya. Cuma dia cerita main. Berarti baru-baru aja tuh ada. Baru memang. Iya kan? Sekolahnya lama. Nggak kalau sekolahnya lama. Kantor polisi itu kan. Depan apa? Depan apa kan? SD juga itu kan? Iya, tapi dia nggak pasti kalian sampai tadi lah. Dia nggak ke Marsik Sampai sebelum. terong, sampai terong. Kalau dari sini juga dapat sekolah itu kan.
adanya. Belakangan. Aku nggak banget tahu. Sekolah eksklusif itu ada. Dulu sih kalau nggak salah bacaannya. Mau buka apa, Kak? Hah? Iya, kalau punya apa ini? Mau cerita ke dokter dia cerita apa? Misalnya gimana? Itu kan yang diunduh. Apa ini apa? Tanya. Ya. Emang kadang kalau diskusi nggak bisa. Mesti tadi dia tuh nggak Sekali. Capek. Ini ya. Apa ini? Ini jangan kakak ini enggak? Nah, apa ini? Tahu. Nggak bisa enggak? Apa ya? Agak lain ini. White keluar. Bisa kan ini? Nah, boleh. Agak lain. Belum Kak, masih menyinkronkan cat. Jadi kalau kayak itu ya, yang sekolah SLBT ya, itu pasti pun ini tambahannya pun memang guru yang itu bukan ada ini ya kan, mungkin mental itu juga ada ya. Beda dengan kuliah kita ya, yang guru yang kuliah yang bagian Kalau ngomong kayak SLBT. gini langsung Tapi mungkin apanya pun mewah itu loh, besar. Mbak kakaknya Mak. Jalannya mewah besar. Iya, loh. dokumen dia apa nih? Hai. Lihat deh. Mana siapa tahu? Woy? Mawar. Hmm. Nanti musim-musim kan dia. Sudah dikasih apa? Nggak mau kayak ini. Nah, baru sih kalau dulu. Mana itu Kak? Udah nggak lihat? Udah nggak ya? Udah nggak? Apa lagi ya? Ada mama buka apa di sini? Hah? Mau buka PNM. Oh ini kakak. Ini kak. Ini dia kak. aku tahu. Iya. Kak bedanya kalau enggak ada. Putri, cari dulu nih jawabannya Putri. Apa? Aku lagi. Itu bedanya. Cimita suruh dia Dia kan aku dia. juga banyak. Punya aku kemarin kayak gini. Dia udah nggak baca. Panjang-panjang. Panjang-panjang. Pendek-pendek aja. Udah Kak, aku buka di HP laptop aku baca kerjaan. Sudah masuk komisi dia mit. Gimana kak? Kakak buka aja dari laptop sini, udah tak kerjain. Aku bingung laptop aku nggak pandai. Buka makan. Tunggu lah, aku makan dulu lah. Ya, nggak apa-apa makan kita dulu. Iya. Ir, nggak bisa kau pakai laptopku ke ini mu. udah nggak. Login lagi makanya. Kamu Printnya Ir. Tapi ya kan, Kayak sama si Gilang itu bu. Gimana caranya tuh? kalau ini kan ada kasetnya kan. Aku kan nggak bisa pakai kaset. Oh, Aku kan notebook. itu itu ada lapnya lah Bu dia. Dia lihat ya. Mana ya? Punya mulai nggak bisa Lel? Apa? Yang mulai punya mulai laptop. Bukan apa? Aku punya orang gitu. Iya nanti kakak ganti apa nih? ya. Memang kalau apa kurikulum merdeka pasti A pasti B. Kenapa ya kan? Semester. Kita yang kurikulum merdeka ini kan, yang kurikulum 13 ya kan, dengan merdeka beda ya kan. Kalau kurikulum yang 13 kan nggak ada menyangkut Bapak Ki Hajar Dewantara kan, nggak ada tunggu setelah merdeka ini loh muncul dia terus. Di sekolah-sekolah lain ada dibikin itu apanya, pokoknya dibuat gambarnya Ki Hajar Dewantara. Anak belum punya. Bagaimana? Aku dia kan yang minta tadi apa namanya? Oh. Punya kan benteng ini. Kita ini ajaran 2023-2024 kan masih kan? Iya. Kalau kamu buang. Iya. Oke, Bapak.
Mungkin bulan 7 2025 ya. Udah ada berapa menit tadi, Boy? Udah 40-an tadi. 40. Udah bisa lagi sama durasi apa ya? Durasi kalian semalam mau gabungkan itu biar pas. Kepada sekolah, semoga apa yang telah diberikan himbauan dari kita juga tentang tema kita sebagai guru dapat mengemban tugas kita masing-masing dan menerapkannya di dalam kelas kita masing-masing pula. Sampai di sini saja acara kita dalam memotivasi sebagai calon guru penggerak. Semoga juga ada hikmahnya bagi kita dan juga kita dapat termotivasi pula. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.